Hola, teman-teman penikmat film. Pernah nggak sih lo ngebayangin gimana hidup lo sekarang kalau dulu ibu lo nggak nikah sama ayah lo? Yang jelas sih lo nggak akan ada di dunia ini, hahaha. Mungkin kedengarannya ekstrim, tapi itulah premis yang diangkat sama film drama keluarga terbaru berjudul Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah. Kedengarannya pahit, tapi jujur, itu pertanyaan yang lumayan sering mampir di kepala banyak orang. Dan film ini berani banget main di wilayah itu. Film ini ngebawa isu yang deket banget sama kehidupan banyak orang. Sosok ayah yang gak hadir, ibu yang selalu jadi penopang, perempuan yang ngasih lebih banyak, berusaha lebih keras, dan entah gimana selalu punya ruang buat ikhlas. Film ini ngebuka dengan adegan keseharian ibu yang super sibuk. Semua bergantung sama dia, padahal ada sosok ayah di rumah. Dari situ kita udah tahu, ini cerita tentang keluarga yang timpang, tentang ayah yang secara fisik ada, tapi secara emosional absen. Dan inilah yang bikin isu film ini begitu dekat sama realita banyak orang yang sering disebut fatherless nation. Secara konsep, film ini sebenarnya sederhana. Tentang anak-anak yang tumbuh dengan ibu yang selalu memberi 100%, bahkan lebih, sementara ayahnya gagal hadir sebagai figur penting. Ada rasa marah, kecewa, tapi juga kasih sayang yang gak habis-habis. Dan itulah kekuatan utama film ini. Emosinya relate banget. Gue yakin banyak dari lo yang nonton bakal ngerasa, wah ini kayak hidup gue. Tapi jujur, film ini juga nggak lepas dari masalah. Niatnya pengen ngebahas banyak hal. Trauma keluarga, mimpi yang kandas, hubungan ibu anak, bahkan subplot yang agak kemana-mana. Akibatnya, fokusnya jadi buyar. Beberapa bagian terasa berputar-putar, dramanya kepanjangan, bahkan ada adegan yang jujur lebih mirip sinetron ketimbang film-film layar lebar. Jadi, intensitas emosinya kadang kerasa ketarik ulur. Yang disayangkan juga, karakter ayah di sini kayak setengah hati. Ada, penting, tapi nggak dikasih ruang buat bener-bener dipahami. Padahal kalau digali, bisa banget bikin ceritanya lebih kaya. Jadinya malah kayak too much going on, tapi nggak ada yang bener-bener tuntas. Padahal kalau fokus ke satu konflik besar aja, misalnya dari POV si ibu, film ini bisa jadi jauh lebih emosional dan punya ledakan yang lebih kuat. Ada momen di mana gue ngerasa karakter ayah digaslight banget, nggak dikasih ruang buat berkembang, padahal dari situlah bisa muncul banyak layer cerita. Jadi bukannya bikin makin kaya, subplot justru bikin film terasa kepanjangan dan capek diikutin. Tapi ya, balik lagi, yang bikin gue tetap bisa duduk manis sampai akhir adalah acting para pemain. Untungnya yang nyelamatin film ini, acting cast-nya. Serius, mereka all out. Dari Eva Celia, Amanda Rawls, sampai Naila, semua kasih performa yang bikin karakter tetap hidup meskipun naskahnya goyah. Bahkan ada beberapa momen yang bener-bener bikin gue terdiam, kayak pengen langsung meluk ibu gue habis nonton. Kalau ditanya apa film ini sempurna? Enggak, banyak subplot nanggung, pacing terasa lama, dan resolusinya kurang greget. Tapi, di balik semua kekurangannya, film ini tetap nyampein satu hal penting. Rasa terima kasih buat para ibu yang udah jadi segalanya di keluarga. Usai nonton, lo bisa keluar bioskop dengan mata bengkak, hidung meler, dan mungkin pikiran, gue harus lebih sering bilang makasih sama nyokap gue. Kesimpulannya, andai ibu tidak menikah dengan ayah bukan melodrama yang flawless, tapi jelas sebuah pengalaman emosional. Cocok banget ditonton bareng keluarga buat, ya, trauma bonding, kalau kata netizen. Dan kalau nonton sendirian, siap-siap aja kepikiran lama setelah kreditnya habis. Sekarang gue mau lempar ke lo. Kalau dikasih kesempatan bikin satu pertanyaan, seandainya ke orang tua lo pengen nanya apa? Tulis di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi bahan refleksi kita bareng-bareng. Gue Ikal, sampai ketemu di review berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kita bisa terus ngobrolin film yang bikin hati ketarik-tarik kayak gini. Apakah ini film propaganda biar gak nikah? Entahlah. Tapi yang jelas, film ini bikin gue sadar. Kadang kebahagiaan ibu lebih penting daripada semua skenario, seandainya. Bye-bye! Dope. Dope.